Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi prajurit yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di wilayah negara itu. Sebanyak 23 anggota Tentara Nasional Bolivarian disemayamkan dalam upacara kenegaraan di markas pasukan pengawal presiden di Caracas. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi 23 prajurit Tentara Nasional Bolivarian yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Upacara digelar di markas pasukan pengawal kehormatan presiden di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Rekaman video menunjukkan peti-peti mati yang dibalut bendera Venezuela diiringi pasukan kehormatan dalam suasana khidmat. Upacara ini dihadiri pejabat sipil dan militer tinggi, keluarga korban, serta perwakilan berbagai kesatuan keamanan. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan, para prajurit yang gugur adalah pengabdi negara yang saat serangan terjadi sedang bertugas melindungi kedaulatan negara Karibia tersebut. Jumlah prajurit yang gugur ini menambah daftar korban dalam operasi tersebut, termasuk 32 personil Kuba yang gugur saat menjalankan tugas keamanan bagi Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Kuba menyampaikan penyesalan mendalam atas gugurnya 32 personil militernya yang disebut sebagai korban serangan Amerika Serikat. Otoritas setempat kemudian mengumumkan jenazah para prajurit akan dipulangkan ke negara asal masing-masing untuk dimakamkan secara pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, iring-iringan kendaraan terlihat tiba di Paris menjelang pertemuan koalisi yang disebut Coalition of the Willing untuk membahas Ukraina. Namun fokus pertemuan ini disebut bergeser dari Kiev ke Greenland, menyusul pernyataan dan langkah terbaru Washington. Iring-iringan kendaraan terlihat memasuki Paris pada Senin 5 Januari 2026 menjelang pembahasan Coalition of the Willing terkait dengan rencana perdamaian Ukraina. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan juga menantu Donald Trump, Jared Kushner, jadwalkan bergabung bersama 27 pemimpin Eropa dalam pertemuan tersebut. Meski secara resmi agenda membahas Ukraina, perhatian disebut bergeser ke Greenland menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela, penangkapan Nicolas Maduro serta peringatan Trump tentang kebutuhan terhadap Greenland. Saat kendaraan para delegasi mulai tiba, muncul pernyataan bersama para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark. Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan terkait Denmark dan juga Greenland hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri. Mereka menekankan kerajaan Denmark termasuk Greenland merupakan bagian dari NATO. Keamanan di kawasan Arktik disebut harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO termasuk Amerika Serikat dengan menjunjung prinsip piagam PBB meliputi kedaulatan keutuhan wilayah dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Serikat Guru di Texas mengajukan gugatan terhadap Departemen Pendidikan Negara bagian tersebut atas dugaan gelombang balasan atau retaliasi terhadap para pendidik terkait unggahan media sosial setelah tewasnya aktivis konservatif Charlie Kirk. Gugatan menyebut tindakan tersebut melanggar hak kebebasan berpendapat guru dan staf sekolah serta menciptakan iklim intimidasi di lingkungan pendidikan publik. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Federal di Austin, Texas American Federation of Teachers menuduh Texas Education Agency dan komisionernya Mike Morat telah memerintahkan distrik sekolah untuk mendokumentasikan konten medsos yang disebut vulgar atau tidak pantas. Langkah tersebut dilakukan setelah Charlie Kirk tewas ditembak pada September lalu, memicu reaksi keras terhadap mereka yang mengkritik atau menyampaikan pendapat kritis terhadap sosok Kirk. Menurut gugatan, lebih dari 350 pengaduan diterima oleh otoritas Texas dan hingga Selasa, 95 investigasi masih berjalan. Presiden Texas, Zeb Capo menyebut, negara bagian secara jelas menargetkan ucapan yang dianggap menyinggung pejabat pendidikan, sementara tidak ada tindakan serupa pasca penembakan massal atau kekerasan lain. Capo menyebut proses ini sebagai perburuan penyihir dan menegaskan bahwa negara bagian telah melampaui batas dalam mengawasi ucapan pribadi para guru. Gugatan ini juga menyoroti kasus 4 guru yang diselidiki atas unggahan medsos kritis. 1 guru di wilayah Houston telah dipecat, sementara 3 guru di San Antonio masih dalam proses investigasi. Keempat guru tersebut tidak disebutkan namanya dengan alasan keamanan pribadi. Gugatan diajukan hanya beberapa pekan setelah Gubernur Texas Greg Abbott dan Letnan Gubernur Dan Patrick mengumumkan kemitraan dengan Turning Point USA, organisasi sayap kanan yang didirikan Charlie Kirk. Komisioner Mike Morat dalam surat kepada para kepala sekolah menegaskan, setiap posting medsos yang melanggar kode etik akan diselidiki. Namun Serikat Guru menilai kebijakan tersebut terlalu luas dan kabur.
Serikat Guru Nasional menegaskan posting tersebut dibuat di luar jam kerja bersifat pribadi dan tidak merayakan atau mempromosikan kekerasan. Hingga kini, Texas Education Agency menyatakan tidak dapat memberikan komentar terkait perkara hukum yang masih berjalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi protes ekonomi kembali terjadi di Iran. Para demonstran melakukan aksi duduk di Grand Bazar Teheran, pasar tradisional yang menjadi jantung kehidupan ekonomi dan politik negara tersebut. Pasukan keamanan akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara seluruh aktivitas pasar dihentikan di tengah meningkatnya ketegangan. Saksi mata menyebut protes dipicu kemarahan publik atas kondisi ekonomi yang terus memburuk, terutama setelah nilai tukar rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Grand Bazar Teheran yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan dan pergerakan politik kembali menjadi lokasi simbolik perlawanan sipil. Menurut aktivis di luar negeri, kekerasan seputar aksi protes telah menyebabkan setidaknya 36 orang tewas, sementara lebih dari 2.000 orang ditahan oleh otoritas. Situasi diperkirakan akan semakin memburuk setelah Bank Sentral Iran memangkas tajam nilai tukar subsidi dolar yang selama ini diberikan kepada importir dan produsen. Kebijakan tersebut diperkirakan akan memicu kenaikan harga barang, yang pada akhirnya dibebankan langsung kepada konsumen di tengah daya beli masyarakat yang telah tergerus akibat sanksi bertahun-tahun. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meski memerintahkan investigasi terhadap salah satu insiden protes, mengakui bahwa krisis ini bergerak melampaui kapasitas pemerintah. Dalam pidato televisi, Pezeshkian menyatakan pemerintah tidak dapat menangani seluruh masalah sendirian dan menyiratkan diperlukan peran lebih luas dari seluruh elemen masyarakat. Gelombang protes ini menjadi indikasi kuat bahwa aksi demonstrasi di Iran masih akan berlanjut seiring memburuknya kondisi ekonomi dan tekanan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Saham perusahaan energi Amerika Serikat melonjak tajam pada perdagangan hari Senin 5 Januari 2026. Kenaikan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengambil alihan industri minyak Venezuela dan menyebut perusahaan AS akan terlibat dalam revitalisasinya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Meski langkah tersebut diperkirakan tidak langsung mempengaruhi harga minyak global karena pasokan saat ini melimpah, para analis menilai kebijakan ini berpotensi mengubah peta pasar energi dan juga konstelasi geopolitik dunia. Analis JP Morgan menyebut jika industri energi Venezuela berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bisa menguasai hingga 30% cadangan minyak dunia. Kombinasi produksi dalam negeri Amerika Serikat dan juga cadangan Venezuela dinilai dapat mengubah keseimbangan pasar energi internasional. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak per hari, namun industrinya rusak akibat bertahun-tahun sanksi dan juga kurangnya investasi. Sejumlah analis menilai produksi dapat digandakan atau ditigakan jika infrastruktur diperbaiki. Meski proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Pada pembukaan pasar, saham perusahaan kilang besar seperti Valero, Marathon, dan Phillips 66 naik 5 hingga 6%. Saham perusahaan jasa migas seperti SLB dan juga Halliburton melonjak 7 hingga 8%. Sementara itu perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan juga ConocoPhillips mencatat kenaikan 2 hingga 4%. Para investor terus memantau perkembangan politik Venezuela dan juga realisasi rencana pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan menentukan arah pasar energi ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan dan Timur. Salah satunya menghantam kota Sidon, kota terbesar ketiga di Lebanon. Serangan ini terjadi menjelang pembahasan pelucutan senjata kelompok Hezbollah oleh pemerintah Lebanon. Serangan terjadi sekitar pukul 1 dini hari sebuah gedung komersial 3 lantai di kawasan Pantai Selatan Sidon rata dengan tanah. Bangunan tersebut berada di area bengkel dan juga toko mekanik dan dalam kondisi tidak huni. 1 orang dievakuasi dengan ambulans. Tim penyelamat masih melakukan pencarian di lokasi, namun belum ada laporan resmi korban jiwa. Sehari sebelumnya, militer Israel menyerang sejumlah target di Lebanon Selatan dan juga lembah Beka. Israel mengklaim serangan menyasar infrastruktur milik Hezbollah dan kelompok Hamas. Serangan tersebut didahului peringatan evakuasi melalui media sosial oleh juru bicara militer Israel bahasa Arab. Otoritas Lebanon menyatakan serangan di beberapa desa dilakukan setelah warga dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa. Namun serangan drone terpisah di desa Braike dan juga melukai 2 orang. Israel menyebut keduanya sebagai anggota Hezbollah. Serangan ini terjadi menjelang rapat pemerintah Lebanon yang juga akan membahas pelucutan senjata Hezbollah di wilayah selatan tadi. Rapat tersebut akan dihadiri Pangkom Lebanon Jenderal Rudolf Haikal. Konflik Israel-Hezbollah sebelumnya berakhir dengan gencatan senjata pada November 2024. Namun Israel masih melakukan serangan udara hampir setiap hari. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat setidaknya 127 warga sipil tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkotika di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam sidang perdana, Maduro menegaskan bahwa ia adalah presiden sah dan konstitusional Venezuela. Maduro muncul di hadapan pengadilan di Manhattan dengan pengawalan keamanan ketat. Ia dibawa dari penjara di Brooklyn menggunakan helikopter dan juga kendaraan lapis baja. Maduro dan juga istrinya, Cilia Flores, mengenakan pakaian tahanan dan juga belenggu kaki saat memasuki ruangan sidang. Dalam pernyataannya, Maduro mengaku ditangkap dan juga menolak semua tuduhan yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat. Saat diminta hakim menyatakan pledoinya, Maduro menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut dirinya sebagai presiden sah Venezuela. Sidang ini menandai proses hukum paling signifikan yang pernah dilancarkan Amerika Serikat terhadap kepala negara asing dalam beberapa dekade terakhir. Kasus ini juga berlangsung di tengah upaya pemerintah Presiden Donald Trump untuk menekan dan juga menyingkirkan Maduro dari kekuasaan. Suasana sedang berlangsung tegang, seorang hadirin bahkan terdengar menyebut Maduro sebagai presiden ilegal saat ia meninggalkan ruang sidang. Sementara itu, pihak Maduro menegaskan bahwa proses hukum ini merupakan bagian dari upaya politik untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang protes ekonomi di Iran terus memanas, setidaknya 35 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.200 orang ditahan sejak aksi demonstrasi meluas di berbagai wilayah negara tersebut. Data korban disampaikan oleh lembaga pemantau hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activist News Agency. Lembaga ini menyebut protes telah berlangsung lebih dari sepekan dan tidak menunjukkan tanda mereda. Menurut laporan, 29 demonstran, 4 anak-anak serta 2 anggota pasukan keamanan Iran menjadi korban jiwa. Aksi protes dilaporkan terjadi di lebih dari 250 lokasi di 27 dari 31 provinsi Iran. Lembaga tersebut mengandalkan jaringan aktivis di dalam Iran dan dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya. Media yang dekat dengan Garda Revolusi Iran melaporkan ratusan anggota polisi dan juga pasukan Basij mengalami luka dalam aksi demonstrasi. Protes ini menjadi yang terbesar sejak tahun 2022. Saat kematian Mahsa Amini dalam tahanan memicu gelombang unjuk rasa nasional. Meski skalanya belum menyamai protes 2022, aksi saat ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Nilai mata uang rial anjlok tajam setelah sanksi internasional dan juga diperketat dan tekanan pasca konflik regional. Informasi dari dalam Iran sulit diperoleh, media negara memberikan liputan terbatas, sementara jurnalis menghadapi pembatasan pergerakan dan juga risiko penahanan. Meski demikian, aksi protes terus berlanjut, bahkan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa para perusuh harus ditertibkan. Perkembangan di Iran juga menjadi sorotan internasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah dan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu reaksi keras dari Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Menjelang pelantikan resmi, Gubernur terpilih Virginia Abigail Spanberger menyatakan masih mencerna makna sejarah dari kemenangannya. Sebagai wanita pertama yang terpilih memimpin Virginia dalam hampir 250 tahun sejarah negara bagian tersebut. Dalam wawancara, Spanberger menyatakan kampanyenya berfokus pada tantangan nyata yang dihadapi warga Virginia. Namun menjelang pelantikan, ia merasakan kesadaran baru akan makna simbolik dari pencapaiannya. Spanberger mengisahkan sejumlah warga termasuk para ibu dan remaja perempuan menyampaikan antusiasme mereka. Bahwa untuk generasi mendatang, melihat wanita sebagai gubernur akan menjadi hal yang normal. Spanberger akan dilantik pada 17 Januari di depan gedung Capitol Virginia. Ia mengalahkan Letnan Gubernur Republikan Windsom Early Search dengan selisih 15 poin pada pemilu November. Spanberger mengaku terkesan saat melihat foto dirinya berdampingan dengan para gubernur pria sebelumnya dalam sebuah artikel surat kabar lokal. Momen itu menegaskan nilai sejarah dari kemenangannya.
Kemenangan ini juga memberikan dorongan bagi Partai Demokrat di tengah pertanyaan atas kekuatan politik Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu. Terkait hubungan dengan Presiden Trump, Spanberger menyatakan siap bekerja sama jika sejalan dengan kepentingan Virginia. Namun akan tegas menentang kebijakan yang dinilai merugikan warga dan ekonomi negara bagian. Pada awal masa jabatan, Spanberger menyebut agenda utamanya akan berfokus pada keringanan ekonomi, termasuk perlindungan penyewa dari pengusiran serta upaya menurunkan biaya obat resep. Sementara itu, kritikus konservatif menilai rencana tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya hidup. Di tengah ketidakpastian ekonomi, penurunan dana federal, dan krisis biaya hidup yang dihadapi Virginia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara sekutu Ukraina menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam merumuskan jaminan keamanan jika kesepakatan damai dengan Rusia berhasil dicapai. Jaminan ini dimaksudkan untuk mencegah Moskow melakukan agresi ulang terhadap Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi di Paris. Rencana yang dibahas meliputi peran Amerika Serikat dalam memimpin pemantauan gencatan senjata. Langkah ini akan memberikan Washington peran langsung dalam menjaga perdamaian jika kesepakatan dengan Rusia tercapai. Sebanyak 27 negara Eropa dan Kanada menyatakan kesiapan memberikan peralatan dan pelatihan kepada pasukan garis depan Ukraina, serta dukungan udara, darat, dan laut untuk menangkal serangan Rusia di masa depan. Pertemuan di Paris merupakan yang ke-15 dan terbesar dari koalisi yang disebut Coalition of the Willing. Untuk pertama kalinya utusan Amerika Serikat hadir secara langsung. Arsitektur pasca gencatan senjata juga akan mencakup penguatan tentara Ukraina, termasuk pengisian kembali stok senjata, agar pasukan Ukraina menjadi garis pertahanan utama jika konflik kembali terjadi. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Rusia. Moskow sebelumnya menegaskan tidak akan menerima kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina dan menuntut kesepakatan menyeluruh sebelum gencatan senjata dilaksanakan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pertemuan ini membuat kemajuan signifikan, namun menegaskan tantangan terberat masih di depan mata, mengingat serangan Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan sejumlah negara telah siap memimpin jaminan keamanan di darat, udara, dan laut, termasuk dalam proses pemulihan pasca konflik. Utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, menegaskan Washington mendukung penuh jaminan keamanan untuk Ukraina. Sementara Jared Kushner menyebut pertemuan Paris sebagai tonggak besar menuju perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pernyataan keamanan bersama ini merupakan langkah penting menuju akhir invasi Rusia. Koalisi juga memproyeksi tentara Ukraina dengan kekuatan hingga 800.000 personil. Meski demikian, komitmen setiap negara masih harus difinalkan dan diratifikasi sebelum dapat diterapkan setelah kesepakatan damai tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kolombia menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte, di Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan orang berjalan dalam keheningan untuk mengenang para korban kebakaran bar pada malam tahun baru di Resort Alpine Crans Montana, Swiss. Tragedi ini menewaskan 40 orang. Para pelayat yang hadir tampak berwajah sendu, sebagian dengan mata sembab keluar dari kapel dalam diam, diiringi alunan musik organ setelah misa selama 1 jam di Kapel Saint Christophe
Crans, Montana. Sejumlah pelayat saling berpelukan sebelum melanjutkan perjalanan, mendaki bukit menuju bar Lake Constellation. Lokasi terjadinya kebakaran mematikan tersebut, ratusan orang berjalan dalam arus panjang berkeluk. Di bawah sinar matahari terang, melintasi toko-toko yang tertutup. Di atas pegunungan yang menghadap kota, mesin salju menyemburkan butiran putih ke udara. Di depan bar Lake Constellation, yang masih sebagian besar tertutup layar putih, kerumunan berdiri dalam keheningan hampir total. Sejumlah orang terlihat menangis. Keheningan itu kemudian pecah saat massa memberikan tepuk tangan panjang untuk tim penyelamat dan polisi yang cepat datang ke lokasi tragedi di tengah udara dingin dengan tangan terbalut sarung dan miten. Karangan bunga, boneka, dan berbagai bentuk penghormatan lainnya ditaruh di monumen darurat. Sebagian petugas pemadam kebakaran juga tampak menyeka air mata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen menegaskan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland akan menandai berakhirnya aliansi militer NATO. Pernyataan keras ini disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. Mette Frederiksen menyatakan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima dan juga akan memiliki dampak keamanan global yang sangat serius. Frederiksen juga menegaskan jika Amerika Serikat menyerang negara anggota NATO lain, maka seluruh tatanan keamanan dan juga terbentuk sejak Perang Dunia Kedua akan berhenti. Kekhawatiran di Denmark dan juga Greenland meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Aksi tersebut memicu kejutan global dan juga kewaspadaan di kalangan sekutu Amerika. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark sekaligus bagian dari NATO. Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan Greenland tidak dapat diperlakukan seperti Venezuela. Nielsen mengimbau warganya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Ia menyatakan tidak ada situasi yang memungkinkan Amerika Serikat secara sepihak menguasai Greenland. Presiden Donald Trump sendiri kembali menekankan keinginannya atas Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan menyebut akan membahas Greenland dalam 20 hari ke depan. Trump juga mengkritik upaya Denmark dalam menjaga keamanan Greenland dengan menyindir hanya menambahkan anjing penarik kereta salju. Menurut Trump, Greenland sangat strategis karena kehadiran Rusia dan juga China di kawasan Arktik. Namun, pakar keamanan global Denmark menyebut klaim tersebut berlebihan. Kehadiran kapal Rusia di China dinilai tidak sedang mengancam langsung Greenland. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan juga Greenland di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz secara resmi mengumumkan mundur dari upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Keputusan diambil hanya beberapa bulan setelah Walz menyatakan akan maju kembali. Tim Walz yang juga dikenal sebagai kandidat wakil presiden Partai Demokrat pada pemilu 2024 menyatakan tidak akan melanjutkan kampanye pemilihan ulang sebagai Gubernur Minnesota. Walz juga menyebut perhatian nasional yang negatif serta serangan politik dari Partai Republikan telah menciptakan tahun yang sangat berat bagi pemerintahan dan juga masyarakat Minnesota. Sorotan tersebut terkait penyidikan dugaan kecurangan dalam program penitipan anak yang menyeret nama komunitas imigran Somalia. Isu ini terus digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menekan pemerintah negara bagian. Dalam pernyataan di gedung parlemen negara bagian, Walz juga menegaskan tidak mungkin menjalankan tugas gubernur secara maksimal sambil terus berkampanye untuk mempertahankan jabatannya. Walz juga menyatakan setiap menit yang digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga Minnesota dari kejahatan, penyalahgunaan program sosial, serta politik pemecah belahan. Presiden Donald Trump dan juga sekutunya terus melontarkan tudingan keras termasuk dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah besar, meski tuduhan tersebut tidak disertai bukti langsung terhadap Walz. Walz sendiri juga tidak secara terbuka menanggapi video viral dari seorang influencer sayap kanan yang menjadi salah satu dasar pemerintah federal menghentikan sebagian alokasi dana untuk program terkait. Mundurnya Walz mengubah peta persaingan pemilihan gubernur Minnesota. Partai Demokrat kini harus menyiapkan kandidat baru di tengah upaya Partai Republikan merebut kemenangan di negara bagian tersebut. Senator Demokrat Amy Klobuchar dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekutu dan negara penentang Amerika Serikat menggunakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan penolakan terhadap operasi militer Amerika di Venezuela. Sementara Washington tetap membela langkah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara menyampaikan kritik terhadap intervensi militer Presiden Donald Trump di Venezuela.
termasuk pernyataan Trump yang membuka peluang aksi militer di negara lain atas isu perdagangan narkoba. Denmark secara tegas menolak wacana pengambil alihan wilayah Greenland oleh Amerika Serikat. Meski tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung, Denmark menegaskan keutuhan wilayah negara tidak dapat dinegosiasikan. Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Marcus Larsen, menegaskan tidak ada negara yang berhak mempengaruhi arah politik Venezuela melalui ancaman atau kekuatan militer yang bertentangan dengan hukum internasional. Perwakilan Perancis menyatakan penangkapan Maduro melanggar prinsip penyelesaian damai dan larangan penggunaan kekuatan. Pelanggaran oleh negara besar dinilai merusak tatanan internasional. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi tersebut. Waltz menyebutnya sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur dan sah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam aksi militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Perwakilan Venezuela mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya. Venezuela menilai pembiaran atas aksi tersebut akan menciptakan dunia yang semakin tidak stabil. Kolombia menyebut serangan itu mengingatkan pada intervensi terburuk di kawasan Amerika Latin. Sementara China dan Rusia menuduh Amerika Serikat bertindak sebagai hakim global dan mengabaikan kedaulatan negara lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York. Pelantikan dilakukan tengah malam di sebuah stasiun kereta bawah tanah bersejarah di Manhattan. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, mengucap sumpah jabatan dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, menjadikannya wali kota muslim pertama di kota terbesar Amerika Serikat. Dalam pidato singkatnya, Mamdani menyebut momen ini sebagai kehormatan dan privilege terbesar dalam hidupnya. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Jaksa Agung Negara bagian New York, Letitia James, dan digelar di Stasiun City Hall Lama, salah satu stasiun subway tertua yang dikenal dengan langit-langit berlengkung ikonik. Dalam pidato pertamanya sebagai wali kota, Mamdani menyebut stasiun tersebut sebagai simbol pentingnya transportasi publik bagi kehidupan, kesehatan, dan warisan kota New York. Pada kesempatan itu, Mamdani juga mengumumkan penunjukan Mike Flynn sebagai komisioner Departemen Transportasi yang baru. Mamdani akan kembali dilantik dalam upacara terbuka yang lebih besar di Balai Kota New York. Pada siang hari, pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders, tokoh yang disebut sebagai salah satu panutan politik Mamdani. Setelah itu, pemerintahan baru berencana menggelar pesta rakyat di sepanjang Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang lahir di Afrika dan wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir. Program unggulannya meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembekuan sewa untuk jutaan warga, serta uji coba toko kelontong milik pemerintah kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak, meski Presiden Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan Indonesia akan dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 pada 8 Januari 2026. Penetapan Indonesia dinilai sudah sesuai dengan pengaturan regional, terlebih pada 2026 ini, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk Presiden Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun.
Negara-negara anggota Asia Pacific Group resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Selasa 23 Desember 2025. Indonesia sendiri merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026. Sebelumnya, Asia Pacific Group mendapatkan giliran untuk presidensi Dewan HAM dalam siklus ke-20 tahun 2026. Hal tersebut membuat penetapan Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan regional. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan melalui pertemuan Dewan HAM yang berlangsung pada 8 Januari 2026. Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran sekarang ini Eropa, ya Eropa Timur kalau nggak salah ya. Sekarang ini adalah Eropa terus, dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, Asia dan Pasifik. Ya. Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantian yang presiden yang lama ke presiden yang baru, dan sudah selesai pemilihannya. Kerja keras kami kemarin itu yang penting. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, bentrokan bersenjata terjadi di kota Aleppo, Suriah. Pasukan pemerintah transisi Suriah terlibat konfrontasi dengan kelompok Kurdi Syrian Democratic Forces atau SDF. Insiden ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Inilah rekaman video yang menunjukkan tembakan senjata mesin menerangi jalanan kota Aleppo yang terlihat kosong. Suara tembakan bertubi-tubi dan ledakan terdengar di sejumlah titik. Pasukan pemerintah transisi Suriah dilaporkan terlibat bentrokan dengan pasukan Kurdi SDF yang didukung Amerika Serikat. Setidaknya 2 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Dalam pernyataannya, SDF menuduh faksi yang berafiliasi dengan pemerintah transisi melancarkan serangan menggunakan senjata menengah dan berat ke kawasan Sheikh Maksud dan Asrafi. Serangan tersebut terjadi setelah adanya penyerangan terhadap pos pemeriksaan pasukan keamanan internal di Aleppo. SDF menyebut warga dan aparat keamanan melakukan langkah pencegahan untuk melindungi diri. Mereka juga menyatakan 5 warga sipil termasuk seorang anak tewas dalam bentrokan tersebut. Sementara itu, media resmi pemerintah Suriah Sana melaporkan pasukan SDF melakukan serangan mendadak ke posisi pasukan keamanan internal dan tentara Arab Suriah di sekitar kawasan Asrafif. Serangan itu disebut menyebabkan korban di kalangan aparat keamanan dan militer. Akibat situasi keamanan yang memburuk, sejumlah jalan utama ditutup, termasuk Jalan Gaziantep, Aleppo, dan Jalan Lairomun menuju kawasan industri. Pengerahan pasukan keamanan dan mobilisasi besar-besaran dilaporkan terjadi di kota tersebut. Bentrokan ini terjadi di tengah mendekatnya batas waktu integrasi pasukan SDF ke dalam struktur negara Suriah. Kedua pihak saling menyalahkan atas terlambatnya implementasi kesepakatan yang dicapai pada bulan Maret lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Metro Shenzhen di Tiongkok Selatan mulai menguji robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra. Uji coba ini menjadi bagian dari program percontohan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah disabilitas.
Metro Shenzhen meluncurkan program percontohan robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra di Tiongkok Selatan. Rekaman video pada Selasa 6 Januari 2026 memperlihatkan perangkap roda bernama Xiaozuan atau Little Garlic yang juga bergerak menyusuri koridor dan juga peron selama uji coba di dalam sistem metro. Program ini diluncurkan pada Desember di hub transportasi Wangmogang dan juga diklaim sebagai langkah menuju transportasi perkotaan yang lebih bebas hambatan. Berbeda dengan anjing penuntun konvensional, robot ini menggunakan teknologi kendaraan otonom kecepatan rendah yang dikombinasikan dengan jaringan saraf voxel 3 dimensi multimodal. Sistem tersebut menggabungkan data dari kamera kedalaman lidar dan juga sensor ultrasonik untuk membentuk peta 3 dimensi secara real-time. Teknologi robot ini mampu mengidentifikasi rintangan seperti tangga tiang, pejalan kaki yang bergerak, bahkan dinding kaca transparan sebelum menentukan rute aman. Perwakilan Careful Healthbed, Shen menegaskan bahwa keselamatan adalah prinsip utama. Jika lingkungan menjadi rumit, robot akan memperlambat laju, berhenti dan juga menunggu atau menyesuaikan rute secara aman. Jika tidak memungkinkan, robot akan memberikan perintah suara agar pengguna meminta bantuan orang di sekitar. Robot ini dapat mengantar ke lokasi penting seperti pintu keluar lift dan juga peron, serta mampu mengikuti jalur taktil di lantai stasiun. Setelah tugas selesai, robot akan kembali secara otonom ke stasiun pengisian daya. Investasi Tiongkok di bidang kesejahteraan disabilitas serta kemajuan dan juga kecerdasan terwujud disebut dapat melahirkan generasi baru alat mobilitas inklusif. Di tengah kelangkaan anjing penuntun terlatih dan juga terbatasnya alternatif terjangkau, uji coba di Shenzhen menjadi contoh nyata penerapan teknologi bantuan dalam transportasi publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memompa semangat Partai Republikan di DPR Amerika Serikat. Dalam pidato panjang di hadapan Caucus Corp, Trump menjamin partainya memiliki banyak amunisi politik untuk menghadapi pemilu paruh waktu mendatang. Dalam pidato hampir 90 menit di forum kebijakan Gulf, Trump juga lebih banyak mengulang klaim keberhasilan pemilu presiden 2024 daripada menyampaikan agenda kebijakan baru yang jelas untuk mengarahkan strategi partai. Trump juga berpindah-pindah topik, mulai dari pembelaan atas tindakannya saat kerusuhan gedung Capitol, hingga lelucon politik dan juga pernyataan yang memicu tanda tanya tentang Presiden Franklin Delano. Trump menekankan kemenangannya di seluruh negara bagian ayunan, serta mengingatkan bahwa pemilih cenderung berbalik melawan partai penguasa dalam pemilu paruh waktu. Ia juga memperingatkan jika Partai Demokrat kembali menguasai Kongres, maka upaya pemakzulan terhadap dirinya akan kembali dilancarkan. Kehadiran Trump bertujuan menyelaraskan agenda Gedung Putih dan juga DPR Republikan. Namun Partai GOP saat ini terbelah oleh isu biaya kesehatan, kebijakan luar negeri, dan juga strategi legislatif. Situasi semakin rumit setelah mayoritas Republikan di DPR kian menyempit. Menyusul meninggal dunianya anggota DPR dari California, Doug LaMalva, serta pengunduran diri anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene. Dalam pidatonya, Trump juga tidak memberikan arahan terbuka terkait perpanjangan subsidi asuransi kesehatan atau ancaman penutupan pemerintah yang semakin dekat. Meski demikian, Trump juga menegaskan keyakinannya bahwa tahun pertamanya kembali menjabat merupakan yang paling sukses dalam sejarah Presiden Amerika Serikat dan akan menjadi modal utama GOP untuk memenangkan pemilu paruh waktu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Arab Saudi lancarkan serangan udara ke kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Serangan ini terjadi setelah pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab tiba untuk pasukan separatis di negara yang dilanda perang tersebut. Riyadh memperingatkan bahwa tindakan Uni Emirat Arab dipandang sebagai langkah yang sangat berbahaya. Serangan udara tersebut menyusul meningkatnya ketegangan terkait pergerakan pasukan separatis yang didukung Uni Emirat Arab. Kelompok ini dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council. Dewan Transisi Selatan bersama sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran pasukan Uni Emirat Arab di Yaman. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut agar pasukan UEA menarik diri dari Yaman dalam waktu 24 jam. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab menyerukan sikap menahan diri dan kebijaksanaan. Abu Dhabi juga membantah tuduhan Riyadh terkait pengiriman senjata. Tak lama setelah itu, Uni Emirat Arab menyatakan akan menarik sisa pasukannya dari Yaman. Meski demikian, belum jelas apakah kelompok separatis yang didukung UEA akan melepaskan wilayah yang baru saja mereka kuasai. Konfrontasi ini dinilai berpotensi membuka front baru dalam perang Yaman yang telah berlangsung selama 1 dekade. Kondisi tersebut dapat memicu konflik antar kelompok yang sebelumnya berada di kubu yang sama melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Ketegangan ini juga semakin menegangkan hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara tetangga di semenanjung Arab itu dalam beberapa tahun terakhir semakin bersaing dalam isu ekonomi dan politik regional, khususnya di kawasan Laut Merah. Serangan udara dan ultimatum yang dilontarkan disebut sebagai konfrontasi paling serius antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Seorang pakar Yaman menyatakan kedua pihak diperkirakan akan melakukan eskalasi terukur. Ia menilai kelompok separatis yang didukung UEA kemungkinan akan memperkuat kontrol atas wilayah yang saat ini dikuasai. Pakar tersebut juga menyebut aliran senjata dari UEA ke Dewan Transisi Selatan diperkirakan akan terhambat pasca serangan pelabuhan. Terlebih karena Arab Saudi menguasai ruang udara Yaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah bom siklon menghantam wilayah utara Amerika Serikat memicu badai salju parah di kawasan Midwest sebelum diperkirakan bergerak ke pantai timur. Sistem badai yang menguat menerjang dataran tinggi dan kawasan danau besar. Badai membawa angin kencang, salju tebal, serta hujan es dan hujan beku yang membuat kondisi perjalanan sangat berbahaya. Para ahli cuaca menyebut tekanan udara turun dengan cepat sehingga memenuhi kriteria sebagai bom siklon. Front dingin yang tajam menyebabkan suhu di bagian wilayah tengah Amerika Serikat turun hingga 50 derajat Fahrenheit dibandingkan hari sebelumnya. Angin kencang dan salju tebal memicu kondisi blizzard dengan wind chill berbahaya sehingga minus 30 derajat Fahrenheit di Dakota Utara dan Minnesota. Dinas Cuaca Nasional telah memperingatkan potensi whiteout condition yang dapat membuat perjalanan mustahil di sejumlah wilayah. Ribuan penerbangan mengalami penundaan dan ratusan penerbangan dibatalkan. Di Michigan bagian utara, salju menumpuk hingga 2 kaki. Dan diperkirakan salju tambahan masih akan turun meski dengan intensitas lebih rendah. Angin kencang di Danau Superior memicu gelombang setinggi 6 meter. Memaksa sebagian besar kapal kargo mencari perlindungan di pelabuhan. Sementara itu di Danau Erie, angin kuat mendorong air ke arah timur, menyebabkan banjir di sekitar New York dan air surut di sisi Michigan. Warga setempat melaporkan dasar danau yang biasanya terendam, kini terlihat jelas bahkan sia-sia dermaga tua dan kendaraan badai ini diperkirakan akan terus menguat saat bertemu udara dingin dari Kanada dan udara hangat dari selatan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kecelakaan kereta api terjadi di Peru di jalur wisata menuju situs bersejarah Machu Picchu. Tabrakan 2 kereta menewaskan 1 orang dan melukai 30 penumpang. Otoritas setempat menyatakan 2 kereta wisata yang mengangkut turis bertabrakan di kawasan Corihuayra, China, tak jauh dari Machu Picchu. Korban tewas merupakan seorang pekerja kereta api. Hal ini disampaikan oleh kepolisian Suzhou. Akibat insiden tersebut, sekitar 30 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Perusahaan operator kereta menyebut kereta yang datang dari Machu Picchu bertabrakan dengan kereta
yang sedang menuju ke arah situs tersebut. Pasca tabrakan layanan kereta api di jalur yang menghubungkan Machu Picchu dan kota Cusco diputuskan untuk dihentikan sementara. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dan belum ada keterangan resmi tambahan. Rekaman video media lokal menunjukkan gerbong kereta dengan kaca pecah dan bagian badan penyok terhenti di rel di antara hutan lebat dan tebing batu besar. Machu Picchu merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Peru dengan 1,5 juta pengunjung. Setiap tahun, sebagian besar wisatawan menjangkau lokasi tersebut melalui kereta api. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah kunjungan ke Machu Picchu meningkat tajam, meski sektor pariwisata sempat terganggu oleh gejolak politik dan aksi protes yang menghentikan akses kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai dapat menguji kemampuannya menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang. Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan. Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemilih di Republik Afrika Tengah telah memberikan suara dalam pemilihan presiden dan legislatif nasional. Presiden petahana Faustin Archange Touadera disebut sebagai favorit kuat untuk meraih masa jabatan ketiga. Touadera merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di Afrika. Analis menilai kemenangan masa ketiga akan semakin mengukuhkan kepentingan keamanan dan ekonomi Moskow di negara tersebut, di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap peran tentara bayaran Rusia di Afrika. Republik Afrika Tengah termasuk negara pertama di benua Afrika yang menerima kehadiran pasukan yang didukung Rusia. Moskow mengklaim kehadirannya untuk melindungi pemerintah dan memerangi kelompok bersenjata. Namun ketegangan meningkat tahun ini terkait tuntutan Rusia untuk menggantikan kelompok tentara bayaran Wagner dengan unit militer baru bernama Afrika Korps. Sekitar 2,4 juta pemilih terdaftar dalam pemilu nasional ini. Pemilihan kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah negara tersebut karena menggabungkan pemilu presiden, legislatif, regional, dan munisipal secara serentak. Proses pemungutan suara berlangsung relatif lancar, meski sempat terjadi keterlambatan di sejumlah TPS. Pemungutan suara ditutup sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hingga kini penyelenggara pemilu belum menyampaikan data partisipasi pemilih. Hasil sementara diperkirakan akan diumumkan dalam waktu 1 pekan. Putaran kedua akan digelar jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara. Touadera menghadapi 6 penantang, termasuk tokoh oposisi terkemuka, Anicet George Dologuele dan Henry Marie Dondra, keduanya mantan Perdana Menteri. Namun pemilu ini digelar tanpa partisipasi koalisi oposisi utama yang memboikot pemilihan, dengan alasan lingkungan politik tidak setara. Dengan dukungan Rusia, Touadera menjadikan keamanan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi sebagai isu utama kampanyenya. Negara berpopulasi sekitar 5,5 juta jiwa ini telah lama dilanda konflik bersenjata. Republik Afrika Tengah telah mengalami kekerasan berkepanjangan sejak tahun 2013. Perjanjian damai tahun 2019 hanya meredakan konflik sebagian, dengan sejumlah kelompok bersenjata kembali angkat senjata. Keamanan menjadi faktor terpenting bagi para pemilih. Pasukan penjaga perdamaian PBB MINUSCA yang telah berada di negara itu sejak 2014 turut membantu pengamanan dan logistik pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang nelayan asal Indramayu, Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, Jumat 2 Januari 2026. Hal ini karena Sugianto menyelamatkan 7 warga lanjut usia saat kebakaran hutan melanda wilayah Yeongduk, Provinsi Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Seorang nelayan asal Indramayu, Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan presiden dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, Jumat 2 Januari 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah upacara resmi kenegaraan sebagai bentuk pengakuan atas tindakan kemanusiaan yang dinilai melampaui panggilan kewajiban. Sugianto disebut mempertaruhkan keselamatannya sendiri ketika mengevakuasi para lansia dari kawasan pesisir yang terisolasi akibat kobaran api dan asap tebal. Menurut laporan Korea, Jungang Daily, aksi cepat Sugianto membantu mencegah jatuhnya korban jiwa di tengah situasi darurat yang melanda wilayah tersebut. Kebakaran hutan kala itu memaksa evakuasi massal dan menimbulkan kerusakan signifikan pada permukiman warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lee Jae-myung juga menganugerahkan medali jasa kepada Kim Ui-jung, pejabat Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya. Pemerintah Korea Selatan menyatakan, kedua penghargaan tersebut mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan diplomasi ekonomi. Pemberian penghargaan kepada warga negara asing, termasuk Sugianto, disebut sebagai simbol penghormatan atas solidaritas lintas negara dalam menghadapi bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.